Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih dari hari ke hari. Setiap detik kami merasakan kehadiran Tuhan. Dan kami juga merasakan pembelaan Tuhan atas hidup kami. Karena itu kami dapat kuat dan bertahan sampai saat ini. Kembali kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon pertolongan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 35. Dan ini merupakan ayat terpendek dari seluruh ayat yang ada di dalam Alkitab. Bunyinya demikian. Maka menangislah Yesus. Maka menangislah Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi ayat 35 dari Injil Yohanes 11 ini merupakan ayat paling pendek ya di dalam seluruh Alkitab kita. Cuma 3 ayat. Kalau dalam bahasa Yunaninya tambah 1 kata sih 4 ayat. Yesus meneteskan air mata. Nah, tindakan Yesus yang menangis itu merupakan ekspresi dari empati dan rasa solidaritas dari diri Tuhan Yesus terhadap kita manusia. Jadi ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Maria yang terus-menerus menangis karena saudaranya Lazarus, saudara lakinya itu meninggal, juga sebelumnya Tuhan Yesus berjumpa dengan Marta. Marta juga begitu sangat sedih. Dan ketika berjumpa dengan Maria dan beberapa orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria, mereka juga menangis. Dikatakan bahwa akhirnya Tuhan Yesus juga menangis. Tindakan Tuhan Yesus menangis ini merupakan ekspresi dari belas kasihan Allah kepada kita manusia. Ketika Allah melihat penderitaan kita, Allah tidak tinggal diam. Tapi Allah hadir di dalam kehidupan kita. Menyatakan, menunjukkan rasa empatinya, ikut merasakan penderitaan kita, dan solidar dengan kita. Itulah kehidupan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. 33 tahun Tuhan Yesus hidup di dunia ini. Dan 33 tahun itu meski yang padat sekali ditunjukkan dalam kehidupan kita, yaitu 3 tahun Tuhan Yesus berkarya. Semua itu mengekspresikan rasa empati Allah dan rasa solidar Allah kepada kita manusia. Ketika 33 tahun Tuhan Yesus di dunia ini, sebagai Allah yang hadir di dalam kehidupan kita, Tuhan bukan hanya meninjau. Tuhan bukan meninjau dunia ini. Tuhan bukan melihat, mengamati penderitaan di dunia ini. Tuhan bukan menonton atau menganalisa atau membahas penderitaan kita manusia. Tetapi Tuhan turut merasakan apa yang kita rasakan. Karena itu selama 33 tahun Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihan Allah. Jadi Tuhan tidak hanya mengatakan, oh kasihannya manusia itu, tidak. Tapi Tuhan Yesus turut merasakan apa yang manusia rasakan. Ketika manusia sedih, Tuhan Yesus juga merasakan kesedihan itu. Karena itu Tuhan Yesus juga pernah sedih. Tuhan Yesus merasakan seperti apa sih jengkel itu. Tuhan Yesus juga merasakan seperti apa sih ketika orang itu kecewa dan dikecewakan. Tuhan Yesus juga merasakan marah. Seperti kita manusia marah, Tuhan Yesus juga merasakan seperti apa itu ketika orang mengalami rasa marah dalam dirinya. Bagaimana Tuhan Yesus merasakan nyerinya. Ketika kita merasa nyeri, Tuhan Yesus juga pernah merasakan nyeri. Kita pernah kan merasakan dibenci, Bapak Ibu. Tuhan Yesus juga merasakan seperti apa itu rasanya dibenci. Kita pernah merasa dihina, ditolak. Tuhan Yesus juga merasakan seperti apa rasanya dihina, seperti apa rasanya ditolak. Tuhan Yesus juga pernah merasakan diiri. Itu banyak orang-orang Yahudi yang iri pada Tuhan Yesus. Kita juga pernah merasakan gimana sih ketika orang itu iri pada kita. Merasakan didengki, merasakan dikhianati, merasakan difitnah, merasakan ditinggalkan. Kadang-kadang kan kita pernah merasakan Bapak Ibu, justru ketika kita merasa
saat itu membutuhkan dukungan, tapi justru saat itu orang yang kita harapkan mendukung kita malah meninggalkan kita. Merasa dimusuhi, terus merasa dikambing hitamkan, diliciki, dan seterusnya. Ya, semua penderitaan-penderitaan kita manusia itu dirasakan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi terhadap penderitaan kita manusia, Tuhan bukan melakukan penelitian, lalu membikinkan tulisan, membuatkan skripsi, bikin disertasi, atau tesis, enggak. Ketika Tuhan datang dan melihat penderitaan kita, Tuhan tidak sekedar mengatakan, oh kasihan ya, tetapi belas kasihan Allah itu Allah wujudkan melalui perbuatan. Allah wujudkan melalui tindakan. Tindakan yang menyatakan bahwa Allah ikut menderita bersama dengan kita. Tindakan-tindakan Allah ketika Allah berempati, bersimpati, solidar dengan penderitaan kita, mengekspresikan cinta kasih sayangnya, mengekspresikan bahwa betapa ia ikut merasakan penderitaan dengan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu contohnya seperti ketika Allah melihat kita tenggelam di kolam atau di laut. Allah tidak memberikan nasihat. Allah tidak memberikan petunjuk-petunjuk. Allah tidak membuang pelampung. Allah juga tidak membuang tali penolong. Tetapi Allah terjun langsung di dalam kolam itu, di dalam air itu. Berenang, lalu menggendong kita, menyelamatkan kita. Dia turut merasakan apa yang kita rasakan, penderitaan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah di dalam diri Tuhan Yesus mengungkapkan belas kasihannya kepada kita. Karena itulah firman Tuhan mengatakan bahwa Allah bersimpati, Allah berempati, dan Allah solider dengan penderitaan kita manusia. Allah mau turut merasakan penderitaan kita manusia. Maka menderitalah Allah. Maka menangislah Yesus. Bapak Ibu Saudara, ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah tidak pernah cuek terhadap kita. Allah tidak pernah masa bodoh dengan persoalan-persoalan, penderitaan-penderitaan kita. Entah itu berupa sakit penyakit, entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah perut yang lapar, entah itu masalah bayar uang anak sekolah, entah itu masalah apapun Bapak Ibu Saudara. Allah tidak pernah cuek. Allah ikut merasakan, Dia ikut berjuang dengan kita. Dia ikut menangis bersama dengan kita. Tapi bukan Allah yang menangis lalu tidak sanggup berbuat apa-apa. Penderitaannya di kayu salib membebaskan kita dari penderitaan kita. Artinya bahwa ada jaminan di dalam kehidupan kita ketika Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita. Bahwa ya Allah itu bersimpati, berempati, solidar dengan penderitaan kita. Dan Ia juga mampu dan berkuasa untuk membebaskan kita. Seperti ketika Dia membebaskan penderitaan Maria dan Marta dengan membangkitkan Lazarus. Menyelesaikan perkara mereka. Allah juga mampu untuk menyelesaikan perkara kita. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tetap setia kepada Tuhan. Tetap rajin berdoa. Tetap rajin baca Alkitab. Tetap terhubung dengan Tuhan. Dan senantiasa berbuat baik. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Melalui firman ini yang pendek, sekalipun kami diingatkan akan rasa empati Allah, solidar Allah kepada kami. Bahwa Tuhan tidak pernah cuek, Tuhan tidak pernah masa bodoh dengan segala pergumulan kehidupan kami manusia. Justru Tuhan aktif untuk datang menolong kami. Menangis bersama dengan kami, dan membebaskan kami dari persoalan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.